Halo kaum rebahan yang kerjaannya nge-lab doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Hyakura no Hou Toseiyaku no Valkyria. Anime ini bercerita tentang murid SMU bernama Yuto yang berpindah ke dunia lain bernama Yggdrasil dan menjadi patriarch atau kepala suku dari klan Serigala. Bersama dengan inheriors-nya yang bernama Felicia, ia memimpin klan Serigala untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Dan dengan kemampuan dan pengetahuan dari dunia modern, Yuto berhasil menjadikan klan Serigala menjadi klan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Karena kehebatannya itu, Yuto membuat para gadis-gadis dari berbagai ras di Yggdrasil jadi menggilainya. Nah, gimanakah keseruan petualangan Yuto di dunia Yggdrasil? Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. ファランクス、古代ギリシャで猛威を振る僧兵による密集陣形か。夜に一人でコソコソと怪しいですね。明日は大事な戦なのですから。お兄様は私たちの宗主なのですから。わかってる。ほんと、これだけは俺のいた世界と変わらないんだよな。 Cerita diawali dan ditunjukkannya pertempuran antara klan Serigala melawan klan Tanduk. Klan Serigala tampaknya berhasil memenangkan pertempuran itu dengan mudah. Kemenangan itu tidak lain karena jasa dari patriarch atau kepala suku mereka yaitu Suo Yuto. Seorang pahlawan yang dipanggil dari dunia nyata ke Yggdrasil untuk menyelamatkan klan Serigala. Yuto menggunakan pengetahuannya untuk memimpin para prajurit. Dia menggunakan formasi phalanx untuk menghancurkan musuh, yaitu formasi yang sering digunakan oleh Alexander yang Agung dan Oda Nobunaga. Perkataan tersebut bukan hanya kiasan, karena sebenarnya Yuto masih bisa menggunakan smartphone-nya di dunia Yggdrasil itu. Dan malam sebelum pertempuran tersebut, dia menggoogling formasi yang cocok untuk digunakan melawan klan Tanduk. Tiba-tiba, pasukan pemanah musuh menyerang mereka, dan Felicia Einherjar klan Serigala menghalau panah-panah tersebut untuk melindungi Yuto. Einherjars adalah prajurit khusus yang menggunakan sihir dan mempunyai kekuatan supernatural. Felicia selalu berada di sisi Yuto untuk melindunginya, bahkan dia juga sangat menyukai Yuto dan sering menggodanya. Mereka pun berhasil mengalahkan klan Tanduk dengan mudah. Komandan perang mereka yang bernama Sigrun datang menemui mereka. Sigrun adalah gadis serigala yang pandai bertempur, dan dialah yang memimpin pasukan serigala di medan perang. Karena keberhasilannya, Yuto pun menawarinya hadiah. Namun, Sigrun hanya meminta Yuto untuk mengelus kepalanya. Walaupun Sigrun adalah prajurit yang kuat, tapi tetap aja dia adalah anjing yang setia kepada pemiliknya. Setelah pertempuran, mereka menangkap patriarch dari klan Tanduk yang bernama Linnea. Yuto menawarinya perjanjian perdamaian dengan menjadikannya sebagai adiknya. Linnea yang awalnya menolak, akhirnya harus menerima tawaran Yuto tersebut demi kelangsungan klannya. Kemudian, mereka pun kembali ke kota Ironfist, markas klan Serigala. Di sana mereka disambut bak pahlawan oleh para penduduk. Lalu, Yuto terlihat buru-buru menuju puncak sebuah kuil. Ternyata dia ingin mencharge smartphone-nya dan mencari sinyal. Setelah itu Yuto menelpon sebuah nomor yang ternyata adalah temannya di dunia nyata yang bernama Mitsuki. Yuto berjanji pada Mitsuki bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Yuto juga merasa bahwa Yggdrasil masih bagian dari bumi, namun berada di timeline yang berbeda. Keesokan harinya Yuto dibangunkan oleh Felicia dan Sigrun. Di kesempatan itu Felicia kembali menggoda Yuto. Bahkan Felicia juga mengajari Sigrun untuk nakal kepada Yuto. Emang dasar ya, onesan yang satu ini tuh idaman banget. Setelah itu mereka melakukan ritual pertukaran cawan bersama dengan Linnea untuk meresmikan kerjasama antara klan Serigala dan Tanduk. Kemudian sorenya, mereka mendapatkan kabar bahwa benteng klan Tanduk milik Linnea telah diinvasi oleh klan besar dari barat. Awalnya para dewan klan Serigala menolak untuk menolong mereka, dan hal tersebut membuat Yuto murka. Demi menghormati perjanjian serta menjaga harga diri klan Serigala, Yuto tetap memutuskan untuk menolong klan Tanduk. Kita akan menyelamatkan klan Tanduk. Ini adalah keputusan bulat. Perintah Yuto.
Lalu kita pun diperlihatkan kepada camp militer milik klan Tapal Kuda, klan yang menginvasi benteng milik klan Tanduk. Saat sedang menyiapkan strategi, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan mendadak. Serangan tersebut dipimpin oleh Sigrun. Sepertinya Yuto telah memerintahkan pasukan mereka untuk melakukan taktik gerilya. Tujuan Yuto adalah membuat pasukan klan Tapal Kuda untuk selalu siaga pada malam hari dan kehilangan waktu istirahatnya. Selama 3 hari berturut-turut, Sigrun melakukan serangan mendadak ke camp mereka. Taktik Yuto ini membuahkan hasil. Saat hari pertempuran besar, pasukan Tapal Kuda terlihat kelelahan dan kehabisan tenaga. Sampai-sampai patriarch mereka yang bernama Yangfi harus turun ke medan perang. Yangfi yang bertubuh besar layaknya monster menyerang titik lemah formasi klan Serigala. Namun Yuto telah memprediksi langkah musuh tersebut dan menyuruh Sigrun untuk menghadapi Yangfi. Sigrun dengan senjata barunya yaitu katana berhasil mengalahkan Yangfi dan mudah. Dan kematian Yangfi karena Serigala pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan benteng klan Tanduk pun kembali aman. Sekembalinya ke kota dan melakukan ritual kemenangan, Yuto tiba-tiba didatangi oleh Steinsor, patriarch klan petir yang memerintah di utara. Steinsor juga merupakan seorang Einherjars. Sebagai Einherjar, Steinsor adalah orang yang sangat kuat karena dia memiliki 2 rune. Salah satunya adalah rune Mjolnir yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dipegangnya. Kedatangannya ke sana adalah untuk melihat Yuto, pria yang disebut-sebut akan menghancurkan dunia Yggdrasil. Namun, Yuto dibuat kesal oleh kelakuan Steinsor yang tidak sopan dan tidak mengenakan. Yuto pun balik menatap Steinsor dengan pandangan sinis. Oh, ternyata kau bisa membuat ekspresi seperti itu, kata Steinsor kepada Yuto. Tampaknya Steinsor cukup terkesan dengan sosok Yuto, dan itu membuatnya bersemangat untuk melawannya suatu hari nanti. Setelah itu, Steinsor pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian saat berada di ruang kerjanya, Yuto lagi-lagi didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Kali ini 2 gadis cantik yang bernama Albertina dan Christina. Mereka berdua adalah kakak beradik utusan dari klan Cakar. Awalnya, mereka mengaku diutus oleh patriarch klan Cakar untuk menjadi istri Yuto. Namun Yuto dengan tegas menolaknya dan menyuruh mereka pergi. Tapi setelah mengetahui bahwa mereka berdua adalah seorang Einherjars, Felicia meminta Yuto jangan sampai kehilangan mereka. Akhirnya Yuto pun menawari mereka untuk menjadi anaknya. Lalu mereka berdua pun mengaku bahwa permintaan untuk menjadi istri tadi hanyalah untuk menguji Yuto. Dan mereka pun menerima tawaran untuk menjadi anak dari Yuto. Tapi sebelum resmi diangkat sebagai anak, Yuto meminta mereka untuk membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Gambare yo. Okami no soushi no jikasakazuki. Yasuku wa nee ze. Kemudian tantangan perang dari klan petir pun tiba. Klan yang dipimpin oleh Steinsor tersebut sedang bersiap untuk menyerang klan Serigala. Lalu Christina meminta Yuto untuk mengirim mereka sebagai mata-mata. Namun Yuto khawatir pada keadaan mereka. Setelah itu, Christina langsung menyuruh Albertina untuk menunjukkan kemampuannya. Ternyata Albertina adalah seorang asasin yang handal. Melihat hal tersebut, Yuto pun dengan yakin mengirim mereka sebagai mata-mata ke markas klan petir. Kemudian saat Yuto mengecek wilayah perbatasan mereka dengan klan petir, dia mendapatkan ide untuk menggunakan trik milik Han Xin, seorang jenderal militer Cina yang tersohor. Lalu Yuto pun menyuruh Linnea untuk menyiapkan segala sesuatunya. Saat rapat strategi malam sebelum peperangan, mereka mengetahui fakta bahwa kekuatan utama dari klan petir adalah patriarch mereka, yaitu Steinsor. Steinsor selalu berdiri di garis terdepan dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan pasukan lawan seorang diri. Yuto pun tak akan membiarkan klan Serigala kalah dari klan yang hanya mengandalkan satu orang saja seperti itu. Pertempuran antara klan petir dan klan Serigala pun dimulai. Seperti biasa, dengan mengandalkan regu pemanah dan formasi phalanx yang digunakan oleh prajurit Sparta kuno, klan Serigala berhasil membuat musuhnya kewalahan. Apalagi mereka menggunakan busur dan panah dengan teknologi yang lebih maju. Tentu saja itu adalah jasa dari pengetahuan yang dibawa oleh Yuto. Yuto pun melihat bahwa pasukan klan petir sangat tidak terkoordinasi dan mudah dikalahkan.
Lalu dia pun memberikan sinyal kepada Sigrun untuk menyerang dari sisi samping formasi musuh. Dan Sigrun berhadapan langsung dengan Shelby, ahli strategi dari klan petir. Sigrun tanpa kesulitan berhasil mengalahkan Shelby. Namun saat akan menghabisinya, Stainsor datang untuk menghalanginya. Akhirnya Sigrun pun bertarung melawan Stainsor. Tapi kekuatan Stainsor sangatlah kuat, sampai membuat tangan Sigrun bergetar hebat saat menahan serangannya. Melihat peluangnya tipis untuk menang, Sigrun pun memutuskan untuk membawa mundur pasukannya. Setelah mengalahkan Sigrun, Stainsor lalu mengamuk dan menghancurkan formasi Phalanx dengan mudah seorang diri. Apa-apaan ini? Dia masih manusia kan? Melihat hal tersebut, Yuto memerintahkan pasukannya untuk mundur ke tempat yang sudah direncanakan dan menyuruh salah satu Einherjarsnya yang bernama Scarfish untuk menahan Stainsor. Scarfish yang lebih berpengalaman daripada Sigrun itu berhasil menahan dan melukai Stainsor. Dan hal tersebut membuat Stainsor kagum kepadanya. Stainsor pun mengajak Scarfish untuk bertarung habis-habisan. Namun Scarfish menolaknya, karena tugasnya hanyalah untuk menahan Stainsor dan memberi pasukannya waktu untuk kabur. Saat akan mengejar Scarfish, Stainsor dihentikan oleh Shelby. Shelby meminta Stainsor untuk tidak gegabah dan mengisi tenaga terlebih dahulu. Lalu, Stainsor pun menyetujui saran Shelby dan dia menyuruh Fing kakaknya untuk mengejar Scarfish. Jadi Suh Yuto cuma segini aja, kata Stainsor mengejek. Selang beberapa waktu, Shelby mengabarkan kepada Stainsor bahwa Fing kakaknya telah tewas dibunuh oleh Scarfish. Mendengar hal tersebut, Stainsor pun murka dan membawa seluruh pasukannya untuk mengejar klan Serigala dan membalas dendam kematian Fing. Saat berhasil mendekat, Stainsor melihat klan Serigala yang sedang menyeberangi sungai. Dan tanpa pikir panjang, Stainsor menyuruh pasukannya untuk tetap mengejar mereka. Namun hanya Stainsor yang berhasil menyeberangi sungai dengan mudah, karena para pasukannya tertahan di tengah sungai oleh panah yang dilesatkan klan Serigala. Stainsor yang seorang diri itu pun dikepung oleh 7 Einherjar milik klan Serigala. Tapi, kekuatan Stainsor tampaknya tidak main-main. Dia berhasil membuat 7 Einherjar tersebut kewalahan. Namun taktik Yuto sesungguhnya bukanlah mengalahkan Stainsor dalam pertarungan. Melainkan, dia hanya memerintahkan 7 Einherjar tadi untuk menahan Stainsor dan pasukannya agar tetap berada di area sungai. Dan jebakan sesungguhnya adalah air bah yang telah disiapkan Linnea sehari sebelum pertarungan kemarin. Dengan gelombang air bah di sungai itu, seluruh pasukan klan petir pun tersapu habis. Akhirnya Stainsor dan klan petir mengakui kekalahannya. Wilayah dan kekuasaan klan petir pun berhasil diambil alih oleh klan Serigala. Malamnya, Yuto kembali menelpon Mitsuki di dunia nyata dan mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Namun dia masih belum menemukan cara untuk kembali ke dunia nyata. Mitsuki pun menjawab bahwa dia akan selalu menunggunya. Keesokan harinya, para gadis meminta Yuto untuk berlibur dan sedikit melepaskan beban pekerjaannya. Setelah Yuto setuju, mereka pun berangkat menuju pemandian air panas yang berada di sebuah gunung. Nah, bisa dibayangin kan apa yang bakalan terjadi? Para gadis tersebut pada berebut untuk melayani Yuto dengan segala cara. Dan Yuto pun akhirnya pingsan karena mimisan. Kami sangat menyesal. Kami hanya ingin membalas kebaikanmu yang sangat besar. Yuto pun luluh dan akan membiarkan mereka melakukan apapun padanya asalkan tetap berpakaian. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung menyerang Yuto sekali lagi. Wah, hoki banget ya si Yuto ini. Kemudian sekembalinya ke kota, Yuto bermimpi tentang kejadian 2 tahun lalu saat dirinya diangkat menjadi patriarch klan Serigala. Sebenarnya ada kandidat lain selain Yuto yang akan dipilih menjadi patriarch, yaitu Lopter yang juga merupakan kakak dari Felicia. Tapi ayah mereka yaitu patriarch sebelumnya menjatuhkan pilihan kepada Yuto untuk menjadi penerusnya. Yuto yang dari awal hanya ingin kembali ke dunia asalnya langsung menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Lopter lebih pantas sebagai penerus patriarch. Tapi, Lopter justru menuduh Yuto hanya berpura-pura. Lopter pun berusaha untuk menyerang Yuto dengan pedangnya. Namun, ayah mereka melindungi Yuto dan meninggal dunia karenanya. Lalu, Lopter pun melarikan diri.
Saat terbangun dari tidurnya, Yuto mendapat kabar bahwa klan tapak kuda yang pernah mereka kalahkan dulu telah ditaklukkan oleh klan nomaden yang disebut Panther. Dan yang mengejutkan lagi adalah klan Panther tersebut menggunakan persenjataan-persenjataan modern seperti yang klan Serigala gunakan. Mustahil, itu terlalu cepat. Teknologi tersebut seharusnya tercipta ribuan tahun di masa depan. Kata Yuto tidak percaya. Wah, siapakah klan Panther tersebut? Bagaimana mereka bisa mempunyai teknologi modern yang luar biasa? Penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Dan pesan moral di video kali ini adalah jangan lupa untuk selalu membawa smartphone-mu, karena itu akan sangat berguna jika kalian terlempar ke dunia lain. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya, terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.